Halo teman-teman, saya Maria Ursula Zimamun dengan NIM 19010303029 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus luas bangun datar. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu bangun datar? Jadi, bangun datar merupakan suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung, atau lebih tepatnya suatu bangun yang memiliki bidang rata serta mempunyai dua dimensi, yakni panjang dan lebar, namun tidak mempunyai tinggi atau ketebalan. Selanjutnya, mari kita kenali jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, persegi, dua persegi panjang, 3 segitiga, 4 jajar genjang, 5 trapesium, 6 belah ketupat, 7 layang-layang, 8 lingkaran. Untuk bangun datar yang pertama yakni persegi. Pengertian persegi adalah suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki ukuran sama panjang dan juga memiliki 4 buah sudut siku-siku. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa persegi memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Adapun sifat-sifat persegi: 1. Semua sisinya memiliki ukuran panjang yang sama dan juga sisinya berhadapan sejajar. 2. Semua sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. 3. Memiliki dua diagonal yang sama panjang, berpotongan tepat di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. 4. Diagonal persegi membagi dua masing-masing sudutnya. Dan sifat yang kelima, memiliki 4 suku simetri. Selanjutnya kita akan mencari luas daerah persegi. Caranya, perhatikan animasi berikut ini. Langkah yang pertama, perhatikan persegi besar dan persegi satuan berikut. Yang kedua, tutuplah persegi besar tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Lalu, berapa persegi satuan dapat menutupi daerah persegi besar tersebut? Nah, banyak persegi satuan yang menutupi daerah persegi adalah 4 persegi satuan. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Dengan langkah yang sama, perhatikan persegi besar dan persegi satuan berikut. Langkah yang kedua, tutuplah persegi besar tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Lalu, kita hitung berapa persegi satuan dapat menutupi daerah persegi besar tersebut. Nah, dari gambar tersebut, banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah persegi adalah 9 persegi satuan. Selanjutnya, kita masuk pada contoh ketiga untuk mencari luas daerah persegi. Dengan langkah yang sama, perhatikan persegi besar dan persegi satuan berikut. Tutuplah persegi besar tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Kemudian, berapa persegi satuan dapat menutupi daerah persegi besar tersebut? Nah, ternyata banyak persegi satuan yang menutupi daerah persegi adalah 12 persegi satuan. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk persegi yang pertama, panjang sisi persegi yaitu 2, dengan banyak persegi satuan yang menutupi persegi yakni 4 atau 2 kuadrat. Untuk persegi yang kedua, panjang sisi persegi yaitu 3, dengan banyak persegi satuan yang menutupi persegi yaitu 9 atau 3 kuadrat. Lalu, untuk persegi yang ketiga, panjang sisi persegi yakni 4, dengan banyak persegi satuan yang menutupi persegi yaitu 16 atau 4 kuadrat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa
Rumus luas daerah persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Selanjutnya, bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Adapun pengertian persegi panjang yaitu suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua buah pasang rusuk yang panjang serta sejajar dan juga memiliki 4 sudut siku-siku. Adapun sifat-sifat persegi panjang: 1. Sisi-sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang dan juga sejajar. 2. Semua sudut merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga, mempunyai dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat bangun persegi panjang. Titik tersebut adalah membagi dua diagonal dengan ukuran sama panjang. Lalu sifat yang keempat, mempunyai dua buah sumbu simetri yaitu sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Selanjutnya kita mencari luas daerah persegi panjang. Caranya, perhatikan animasi berikut ini. Langkah yang pertama, perhatikan persegi panjang dan persegi satuan berikut. Lalu langkah yang kedua, tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Berikutnya, tutuplah sebagian persegi panjang yang diwakili oleh bagian salah satu kolom dan baris. Nah, jika banyak kolom adalah P dan banyak baris adalah L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Yang kolom merupakan panjang dan yang baris merupakan lebar. Selanjutnya, bangun datar segitiga. Pengertian dari segitiga merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh tiga buah sisi yang berupa garis lurus serta memiliki tiga buah sudut, sehingga bangun datar yang terbentuk dari tiga garis lurus disebut sebagai segitiga. Adapun sifat-sifat segitiga: 1. Pada bangun segitiga, ketiga sudutnya jika dijumlahkan memiliki besar 180 derajat. Yang kedua, sifat segitiga mempunyai tiga sisi serta tiga titik sudut. Nah, bagaimana cara menentukan luas daerah segitiga? Caranya, perhatikan animasi berikut ini. Jadi, dengan menggunakan pendekatan persegi panjang, di mana bila unsur-unsur segitiga adalah alasnya, yaitu A, dan tingginya yaitu T, maka luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau setengah kali alas setengah dikali A dikali T. Sehingga dapat disimpulkan luas dua segitiga sama dengan luas persegi panjang. Sehingga luas satu segitiga yang terjadi sama dengan setengah kali luas persegi panjang, atau luas segitiga sama dengan setengah kali luas persegi panjang. Yang keempat, jajar genjang. Adapun pengertian jajar genjang yaitu suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk atas dua buah pasang rusuk yang sama panjang serta memiliki dua pasang sudut yang sama besar, yakni sudut lancip dan sudut tumpul. Adapun sifat-sifat jajar genjang: 1. Tidak memiliki simetri lipat. 2. Memiliki simetri putar tingkat 2. 3. Sudut-sudut yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. 4. Memiliki 4 sisi serta 4
4 titik sudut. Yang kelima, diagonal cacar genjang tidak sama panjang. Yang keenam, memiliki dua pasang sisi yang sejajar serta sama panjang. Lalu yang ketujuh, memiliki dua buah sudut kuku dan dua buah sudut lancip. Adapun cara mencari luas daerah cacar genjang yaitu perhatikan cacar genjang di samping. Dari gambar di samping diketahui terdiri dari dua segitiga. Dari animasi tersebut dapat disimpulkan bahwa karena rumus luas segitiga adalah dimana tadi kita menggunakan pendekatan rumus luas segitiga, yang dimana rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh rumus luas cacar genjang yaitu 2 kali setengah alas kali tinggi atau alas dikali tinggi. Adapun contoh selanjutnya untuk mencari luas daerah cacar genjang yaitu dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Untuk lebih jelas, perhatikan animasi berikut ini. Dari animasi tersebut dapat disimpulkan bahwa luas cacar genjang sama dengan luas persegi panjang. Dengan demikian diperoleh luas cacar genjang sama dengan panjang kali lebar atau alas dikali tinggi. Selanjutnya ada bangun datar trapesium. Trapesium merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk dari 4 buah rusuk. Dua rusuk diantaranya saling sejajar namun panjangnya tidak sama. Adapun sifat-sifat trapesium yang pertama, trapesium termasuk bangun datar yang terdiri dari 4 sisi. Yang kedua, memiliki 2 sisi sejajar namun tidak sama panjang. Yang ketiga, memiliki 4 titik sudut. Yang keempat, pada bangun datar trapesium setidaknya memiliki 1 titik sudut tengkuk. Dan yang kelima, memiliki 1 simetri hitam. Selanjutnya, cara mencari luas daerah trapesium yaitu perhatikan animasi berikut ini. Langkah yang pertama, gambarlah sebuah trapesium siku-siku dengan satuan ukuran petak alas dan tinggi sebarang. Lalu, potonglah menurut sisi-sisi trapesium lalu memisahkan dari kertas petak. Langkah yang ketiga, potong trapesium menurut garis setengah tinggi trapesium sehingga menjadi 2 trapesium yang kecil. Langkah yang keempat, bentuklah kedua potongan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Luas trapesium sama dengan luas persegi panjang, di mana lebar persegi panjang sama dengan setengah tinggi trapesium dan panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Maka untuk luas 2 trapesium yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, sedangkan untuk luas 1 trapesium sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Adapun contoh yang kedua untuk menentukan luas daerah trapesium. Yang pertama, gambarlah 2 buah trapesium siku-siku yang kongruen. Langkah yang kedua, susunlah kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk persegi panjang.
Nah, ternyata luas trapesium sama dengan luas satu persegi panjang, di mana tinggi trapesium sama dengan lebar persegi panjang dan jumlah sisi sejajar trapesium sama dengan panjang persegi panjang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, maka luas dua trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, untuk luas satu trapesium, yakni rumus luas sejajar genjangnya yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Berikutnya bangun datar belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang, serta memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Adapun sifat belah ketupat, 1. Keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Yang ketiga, diagonal 1 atau D1 dan diagonal 2 atau D2 pada belah ketupat saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang keempat, sudut yang saling berhadapan sama besar pada belah ketupat sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Sifat yang kelima, jumlah keempat sudutnya yakni 360 derajat. Yang keenam, memiliki 2 sumbu simetri yaitu tepat pada diagonalnya. Dan sifat yang ketujuh yaitu memiliki simetri putar tingkat 2. Sifat yang ke-8, memiliki 4 buah sisi dan 4 titik sudut. Adapun cara mencari luas daerah belah ketupat, yang pertama, gambarlah 2 buah belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Lalu hitunglah jumlah petak pada belah ketupat tersebut. Kemudian potonglah belah ketupat A menurut kedua garis diagonal. Lalu gabungkan potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga terbentuk persegi panjang. Nah, 2 bangun belah ketupat kongruen sudah berubah menjadi 1 persegi panjang. Selanjutnya, dari gambar tersebut, di mana diagonal A belah ketupat menjadi sisi panjang persegi panjang dan diagonal B belah ketupat menjadi sisi lebar persegi panjang, maka luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, maka rumus luas dua belah ketupat adalah diagonal A dikali diagonal B. Jadi, luas satu belah ketupat adalah setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Bangun datar yang ketujuh yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang sama panjang, yang diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Atau, jika dilihat dari sudut pandang lain, layang-layang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 2 segitiga sama kaki yang alasnya saling berempit. Adapun sifat-sifat layang-layang, yang pertama, layang-layang termasuk bangun datar dengan 4 sisi. Yang kedua, memiliki 2 pasangan sisi yang sama panjang dan membentuk sudut yang berbeda, di mana pasangan satu merupakan sisi A dan B, membentuk sudut ABC, lalu pasangan yang kedua merupakan sisi C dan D,
membentuk sudut ADC. Lalu sifat yang ketiga, memiliki sepasang sudut yang saling berhadapan yang sama besar, di mana sudut BAD serta sudut BCD saling berhadapan dan memiliki besar yang sama. 4. Memiliki dua diagonal dengan yang panjangnya berbeda. 5. Diagonal layang-layang saling tegak lurus atau 90 derajat. Yang keenam, diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri layang-layang. Dan sifat yang ketujuh, layang-layang hanya mempunyai satu sumbu simetri. Oke, selanjutnya menentukan luas daerah layang-layang. Adapun cara mencari luas daerah layang-layang dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Caranya, mari kita perhatikan animasi berikut ini. Berdasarkan animasi tersebut, di mana diagonal A layang-layang menjadi sisi panjang persegi panjang, dan diagonal B layang-layang menjadi sisi lebar persegi panjang. Maka, luas layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang, yaitu rumus luas persegi panjang yakni panjang dikali lebar. Maka, rumus luas dua layang-layang adalah diagonal A dikali diagonal B. Nah, untuk luas satu layang-layang adalah setengah dikali diagonal A dikali diagonal B. Jadi dapat disimpulkan rumus luas layang-layang yaitu setengah diagonal A dikali diagonal B. Nah, lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik-titik yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama atau bisa dikatakan garis melengkung sempurna yang memiliki titik pusat. Cara untuk menentukan luas daerah lingkaran, mari kita perhatikan animasi berikut ini. Nah, berdasarkan animasi gambar lingkaran sebelumnya, terdapat 8 garis tengah yang terbagi menjadi 16 juring. Dan kemudian setiap juring dibagi menjadi 2 sehingga menjadi 32 juring. Nah, dari animasi sebelumnya, sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus keliling lingkaran adalah pi kali 2r, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali pi dikali 2r atau pi kali r. Sehingga untuk sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran adalah r. Lalu, luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah pi dikali r atau pi r kuadrat. Berarti dapat disimpulkan bahwa rumus luas daerah lingkaran yaitu pi r pangkat 2 atau pi r kuadrat. Demikian materi tentang penurunan rumus luas bangun datar yang sudah saya jelaskan. Saya Maria Ursula Jenangun mengucapkan terima kasih.